Ya, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat bertemu kembali dengan Bu Uswa. Oh, baru 2 kali ya, baru 2 kali pertemuan ya. Yang pertemuan kemarin kita langsung melalui Classroom ya. Hari ini kita mencoba untuk melalui Zoom meeting. Dan nanti untuk kedepannya diharapkan anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran melalui Zoom ini supaya pembelajaran lebih intensif. Namun tugas dan materi tetap saya share di Classroom untuk dokumentasinya. Jadi nanti untuk penugasan kalian juga mengerjakannya dan mengumpulkan tugasnya itu melalui Classroom. Ini hanya untuk sarana pembelajarannya saja atau penjelasan materinya saja. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ini kalian sudah bisa melihat tayangan layarnya Bu Uswah ya? Halo? Tayangan layar Bu Uswah bisa terlihat no? Mbak Safarona? Bisa. Oh ya bisa, nggih. Bisa. Oh ya, alhamdulillah. Bisa. Ya, oke. Saya lanjut ya. Ruang itu apa sih? Menurut kalian ruang itu apa? Mic-nya boleh dihidupkan. Mic-nya silakan dihidupkan. Ruang itu apa, Nak? Ada yang tahu? Yunda. Ada salah. Hah? Contoh saja. Ruang itu apa ruang? Ruang tidak hanya terbatas pada satu ruangan kelas atau ruang kamar atau ruang rumah ya. Yang namanya ruang itu berarti seluruh lingkungan atau seluruh tempat di permukaan bumi ini, baik hanya sebagian maupun keseluruhan yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup, itulah yang namanya ruang. Jadi ruang itu tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Jadi kalian itu tinggal di desa. Kalian ada yang tinggal di Purworejo enggak? Ada enggak? Ada ya? Atau tinggal di Payang, tinggal di Nipe, tinggal di Bumiayu. Nah, itulah yang namanya ruang. Nah, nanti antara ruang satu dengan ruang yang lain itu pasti memiliki karakteristik atau memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ini antara waduh. Sinyalnya elik kok Pak Ahmad. Lagi nerangke enak-enak deh malah mati. Lagi nerangke enak-enak deh malah mati dhewe, terpental dhewe kula. Ora gathok iki Zoom sekolahan. Sami mawon kula wau nggih terpental padha wae.
Aduh. Ora gathok, ora gathok. Niki terjadwal. Nggih, yang jadwal itu. Saya memang Nggih, ini saya sesuai jadwal, Pak. Ya, melihat ini harus melihat jadwal juga. Maksudnya pas ini aku tidak rasa lanjut terus. Ya. Connectingnya ya suwe nera pakat ngene. Aduh. Halo. Saake. Wes tapi ya. Tak dengkuli. Dek anu esuk-esuk iki Zoom karo anak-anak, terus bariku Zoom latsar. Dek bingung sing anu. Bingung sing ameh nglakoni ya. Iki lho, Mbak. Iki terus ping 6 iku ya. Heeh, ping 6. Iku lho Zoom kok ngene, Jal. Aku ki Zoom ro pecah-pecah iki. Pedot-pedot terus. Nyantol pedot, nyantol pedot. Halo, lanjut ya. Halo. Halo anak-anak. Mohon maaf ya, Bu Uswa tadi terpental terus. Kita lanjut ya.
Kita cepet-cepetan saja. Halo Bu Guru, nama saya Ayu. Oh iya, nama saya Bu Uswa. Kita lanjut ya. Halo. Yang dengar tolong dijawab. Iya, Bu. Makasih ya, Mbak. Iya Bu. Ya. Saya lanjutkan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian ruang ya. Selanjutnya. Orang pindah. Antara ruang satu dengan ruang yang lain, maksudnya ruang di sini saya ulangi lagi, ruang itu bukan ruang kelas atau ruang di rumah, tapi seluruh tempat di permukaan bumi ini yang digunakan untuk tempat tinggal manusia itu yang namanya ruang. Nah, sekarang antara tempat satu atau daerah atau saya sebut wilayah ya, wilayah satu dengan wilayah yang lain itu kan pasti memiliki karakteristik atau memiliki ciri-ciri ya, memiliki ciri khas tertentu. Contoh, ciri khas daerah pegunungan. Apa kira-kira? Ciri-cirinya apa? Di unmute nih, manggone unmute nih, Pak. Misalnya ya, daerah pegunungan itu bisa menghasilkan apa? Sayuran gitu ya. Berarti kan ciri khas pegunungan itu penghasil sayuran. Atau daerah pantai itu menghasilkan apa kalau pantai? Yang coba bisa di unmute, Di unmute itu mic-nya dihidupkan, coba. Mic-nya bisa dihidupkan. Ya. Misalnya daerah pantai itu menghasilkan apa? Penghasil apa daerah pantai? Apakah sayuran? Tidak, oh ya ikan. Betul. Jadi antara daerah pegunungan dengan daerah pantai itu kan memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri khasnya tadi kalau daerah pegunungan penghasil sayuran, daerah pantai penghasil ikan, atau mungkin kota satu dengan kota yang lain itu juga akan berbeda. Misalnya kota Bandungan Sumowono menghasilkan sayuran, Juwana menghasilkan ikan. Dan nanti antara Juwana dengan Bandungan itu akan terjadi interaksi. Interaksinya apa? Saling bertukar penghasilan tadi ya. Jadi apa yang dihasilkan di daerah pegunungan. Halo, tolong anak-anak diem dulu ya. Anak-anak tolong diem. Selama Bu Uswa menjelaskan, tolong anak-anak diam ya. Nah, jadi antara antara satu daerah dengan daerah yang lain tadi bisa melakukan interaksi atau berhubungan timbal balik. Selanjutnya, kalian pernah ke pasar swalayan? Halo? Ayo, yang dengar tolong dijawab. Kalian pernah ke pasar swalayan? Pernah. Iya. Di pasar swalayan pernah ke pasar tradisional? Pernah. Kalau di pasar tradisional atau di pasar swalayan, yang ada di sana ada apa saja? Ada apa saja? Wes pasar tradisional dulu. Pasar tradisional dulu. Adanya apa saja? Ikan, apalagi sayuran, apalagi kebutuhan makanan yang lain, buah-buahan, pakaian dan lain-lain ya. Nah, di pasar tersebut contoh saja buah yang dijual di pasar kira-kira dapatnya dari mana? Buah yang dijual dari mana, Cak? Dari kebun ya. Jadi misalnya buah melon yang
nanam melon itu misalnya daerah Ngurah City, berarti buah yang dijual di Puri, oh ya mandek nih, lagi kepenak-penak nerangno ngene iki mondek-mandek terus kok, gemes aku. Iya, wis berkicau. Ngene iki mondek-mandek terus kok, Mbak. Pedot nyambung neh niku ndak kepinu ah. Iki anane wong aku nganggo HP wera iki ya. Pindah ruang ngendi? Lab biologi. Ya. Lanjut ya, maaf tadi Bu Uswah terpental sendiri lagi ya. Terpental lagi. Saya lanjut lagi. Ya. Contoh ini di pasar swalayan tadi, misalnya ada pakaian atau ada buah-buahan, itu didapat dari luar daerah. Nah, antara daerah kita dengan daerah lain tadi berarti sudah terjadi interaksi. Nah, apa sih interaksi itu? Saya dari tadi kok menjelaskan antara ya interaksi terus. Interaksi itu sebenarnya apa? Nah, interaksi itu adalah sebuah proses. Halo, itu siapa yang bengak-bengok ya? Tolong dong. Oh, pedot meneh. Mandan nyambung, bocah berisik. Nek di unmute, bocah engko ditekai rasa jawab. Pedot terus ya Allah Gusti. Enggak gawa. Orang guguran duwe aku. Ngene iki aku nganggo HP lho, Mbak. Tak konekno ya ora konek-konek. Nganggo kuota ra konek, nganggo wifi ra konek. Kuotaku cek mburu padahal. Apa? Apa, Mbak? Angin ya. Saya lanjut ya. Halo? Ya, saya lanjut. Tanpa materi tidak apa-apa ya, saya jelaskan saja. Karena yang saya connect di laptop itu saya susah sekali untuk gabung. Nah, selanjutnya interaksi gimana? Halo, gimana? Iya nanti saya share materinya ya. Di Classroom juga sudah ada. Interaksi antar ruang itu tidak hanya terbatas interaksi barang saja, tapi pergerakan orang itu juga termasuk interaksi ya. Jadi contohnya orang yang bekerja, misalnya ayah kalian itu dari daerah Wedari misalnya bekerja di Pati, itu juga termasuk interaksi. Jadi interaksinya berarti antara wilayah Wedari Jaksa dengan wilayah Pati. Itu termasuk interaksi berupa pergerakan orang. Interaksi pergerakan barang ya tadi berarti barang dari wilayah A dikirim ke wilayah B, itu juga termasuk pergerakan barang. Atau pergerakan informasi. Pergerakan informasi itu melalui TV sekarang atau internet atau HP itu pergerakannya sangat cepat. Jadi informasi yang kita dapat dari negara lain ke negara kita itu bisa lancar karena adanya koneksi internet.
Itu merupakan salah satu contoh dari interaksi. Kita lanjut. Interaksi sosial. Interaksi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu bisa terjadi karena ada beberapa kondisi. Di antaranya adalah kondisi saling melengkapi. Nah, kondisi saling melengkapi atau juga kondisi kondisi saling melengkapi, ada kondisi kesempatan antara, ada juga kondisi kemudahan transfer. Saya ulang. Ya. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan dapat terjadinya interaksi keruangan atau interaksi antar ruang tadi, yaitu diantaranya ada kondisi saling melengkapi, kondisi kesempatan antara, dan kemudian transfer. Penjelasannya masing-masing seperti ini. Kondisi saling melengkapi, itu contohnya ini. Wilayah A itu penghasil sayuran, wilayah B itu penghasil ikan. Nah, antara wilayah A dengan wilayah B ini saling melengkapi karena keduanya itu saling bertukar hasil untuk mendapatkan atau untuk memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah. Berikutnya untuk kondisi yang kedua yaitu kondisi adanya kesempatan antara. Kesempatan antara itu maksudnya antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu sama-sama memiliki kesempatan untuk melakukan interaksi. Contohnya, wilayah A ini adalah wilayah yang memiliki penghasilan sayuran yang lebih banyak. Wilayah B dan wilayah C ini penghasil ikan. Seharusnya antara wilayah A dengan wilayah B dan C ini kan sama-sama bisa melakukan interaksi keruangan. Nah, tapi karena jarak wilayah A dengan wilayah B ini terlalu jauh, sementara wilayah C itu dekat, maka yang terjadi adalah interaksi keruangannya antara A dengan B itu lemah, sementara A dengan C itu kuat. Contoh saja, daerah Pati atau daerah Gembong itu wilayah penghasil sayuran. Sementara daerah Juwana penghasil ikan. Ada juga daerah Tayu itu sama-sama penghasil ikan. Nah, sekarang Gembong ke Juwana dengan Gembong ke Tayu, kira-kira jauh mana? Jauh ke Tayu kan? Nah, maka orang Gembong itu akan mendapatkan ikan itu akan lebih dekat ke Juwana karena jarak antara Gembong ke Tayu itu lebih jauh sehingga antara daerah Tayu dengan daerah Tayu Gembong atau Pati Gembong itu interaksinya itu akan berbeda, akan lebih kuat interaksi Juwana dengan Gembong dibanding Tayu dengan Gembong karena jarak yang berbeda tadi. Selanjutnya adanya yang terakhir adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Transfer ability itu maksudnya dalam pengiriman barang itu pasti mempertimbangkan selain jarak tadi, mempertimbangkan biaya. Pengiriman barang misalnya orang Gembong mau mengirim sayuran ke Pati atau ke Juwana atau ke Tayu, itu mereka akan memikirkan biaya yang
dikeluarkan. Jadi kalau biayanya mahal sementara keuntungannya hanya sedikit, maka interaksi antara kedua daerah itu tidak akan terjadi. Berbeda dengan daerah atau tempat pengiriman barang itu biayanya murah, keuntungannya tinggi, itu akan interaksinya akan kuat. Jadi ketika seseorang atau ketika satu wilayah itu akan melakukan interaksi atau hubungan dengan wilayah yang lain, maka harus memikirkan biaya yang dikeluarkan dengan keuntungannya itu sebanding atau tidak. Jika tidak sebanding, maka interaksinya tidak akan terjadi secara kuat. Begitu ya. Jadi ini yang intinya antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu bisa terjadi interaksi, ya. Bisa terjadi interaksi. Nah, interaksi itu bisa berupa pergerakan barang atau pergerakan orang atau pergerakan informasi. Tapi akan terjadi interaksi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu jika ada beberapa kondisi tadi. Yang pertama kondisi saling melengkapi, atau yang kedua kondisi kemudahan transfer, atau yang ketiga adanya kesempatan antara. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Anak-anak ada perlu yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Jika tidak ada, sebentar. Di Classroom sudah saya posting. Ya, sudah saya posting. Bentar. Ini Ya, Bu. sudah saya posting materi di kelas 7G. Nah, kalian bisa lihat, buka Classroom IPS-nya, kemudian tugas kelas. Kemudian materi yang tadi sudah saya jelaskan ada di sini, tinggal kalian buka saja. Ini berupa video, materi kan sudah ini Digelari sengaja. Jebal aku nek ora sira di anu kan 10 harus dulu. Udah 10 baru mau vaksin sana. Kan ini Aris, Pak Nur, terus Pak Ibnu dari ning anu ning gone kudune wong 10. Minim wong 10 baru dilakukan vaksin di sana. Berarti wingi wis ana wong 10 apa urung? Akhirnya di ento, tapi sak mungkin dia iku ono tah 4 atau 5. Kon buah kan tidak 10. Terus gak sido. Berarti gak sido vaksin. Sing Pak Nur ambek Mas Faris Pak Ibnu ya wis akhirnya. Kan 10 orang pertama kalau pertama. Sing kalau kedua itu jadi kurang 10. Terus kan mulai. Lah sesuai dengan tanggalnya kan 21 ya Bu ya. Lipat ya. Terus setelah itu tidak ada pemberitahuan kan. Makanya itu. Jadi wong kan ora ngerti. Kayak aku ini ora ngerti. Setidak-tidaknya itu nak pemberitahuan lewat iki lho instansi. Wadahnya tak tinggal. Ini iki lho mau Zoom pedat-pedat. Keluar masuk pakai sinyal sini. Keluar masuk apa? Jadi waktuku entek dinggo. Keluar masuk mau. Nerangke durung bar iku mau. Wis entek. Wis meeting ended. Terus amek tak buka meneh gak wis wegah aku. Penting wis. Neng magakne lho Pak, gak kepinuk Pak. Cara masak belum matang. Iya, cara masak iku mogol iki durung. Durung mateng kompore gase entek.
Iki lho Bu. Diklat. Masalahnya kon lu wong pitu wae. Lagi wong aku buane bupus apa nang Bu? Apa? Sing melu Melu diklat. diklat iki. Iya lagi wong telu ya. Ayo kurang papat. Pak. Nara wong pitu ra ketemu. Iku prasyarat kepala kok. Gini. Tulisannya kan ono prasyarat ta? Boyo. Iku lho ngon dhewe. Kudune berarti dhek kudu melu. Kepalane kudu melu. Ngomong. Pak, saya minta tolong ya, Pak, ngono ya. Minta tolong lagi. Saya minta tolong, Pak. Wong iki kon WF 100% edo ning kene iki lho. Terus kemudian sing